Wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari Kamis ini tanggal 15 April 2021 kita bertemu kembali dalam pembelajaran PKN ya. Hari ini Ibu akan melanjutkan pembelajaran kemarin mengenai Sumpah Pemuda. Ya, arti Sumpah Pemuda bagi perjuangan Indonesia. Sumpah Pemuda merupakan miniatur Bhinneka Tunggal Ika yang sudah kita ketahui bahwa Bhinneka Tunggal Ika itu apa? Berbeda-beda tapi tetap satu jua. Indonesia. Pernah tidak kalian ke Taman Mini? Ya, ke Taman Mini Indonesia Indah TMII. Di TMII itu kita bisa melihat adanya hasil budaya dari masyarakat Indonesia ya, dengan berbagai, misalnya dengan bangunannya, dengan hasil-hasil kebudayaan, misalnya ada kain songket, ada seruling dan segala macamnya gitu ya. Jadi kita bisa melihat betapa kayanya bangsa Indonesia itu ya. Baik, kita lanjutkan lagi. Nah, Sumpah Pemuda itu merupakan mencerminkan juga rasa nasionalisme. Nasionalisme adalah sikap sosial dan politik dari beberapa kelompok suatu bangsa yang mempunyai kesamaan bahasa, kebudayaan, dan wilayah, serta memiliki kesamaan dan tujuan dan cita-cita. Jadi nasionalisme itu rasa cinta tanah air. Jadi cinta kepada tanah air kita walaupun kita berbeda-beda dari segi bahasa ya. Coba kalian pergi ke misalnya ke suatu daerah, misalnya kalian ke daerah Papua atau ke daerah Bugis misalnya, ketika mereka berbicara bahasa asli, wah kalian tidak mengerti. Atau mungkin kalau misalnya kalian di BU ya, kan di BU kita alhamdulillah dari beberapa daerah, misalnya ada teman kalian yang berbicara bahasa Jawa, bahasa Sunda tidak mengerti gitu kan, yang orang Sunda tidak mengerti. Nah tapi kita sudah punya bahasa persatuan, jadi untuk bisa menyatukan bangsa Indonesia dengan berbagai bahasa, kita punya perantaranya, kita punya wadahnya, yaitu bahasa Indonesia gitu ya. Bahasa, kesamaan kebudayaan, wilayah, itu rasa nasionalisme gitu. Kalian pernah tahu Obama ketika berkunjung ke Indonesia, wah hebat ya. Waktu itu Obama menjadi presiden Amerika datang berkunjung kepada Indonesia, terus berbicara, ditanyakan apa makanan kesukaannya, nasi goreng, terus rendang. Wah, ketika mendengar kata rendang, ketika mendengar kata nasi goreng, kita akan terbayang Indonesia. Oh, itu adalah makanan hasil karya bangsa Indonesia gitu, ciri khas. Dan alhamdulillah ya, rendang menjadi salah satu makanan yang dinobatkan sebagai makanan terlezat di dunia. Oke, kita lanjutkan. Sumpah Pemuda merupakan cermin dari tekad dan ikrar para pemuda dan pelajar untuk bersatu tanpa memandang perbedaan daerah, agama, bahasa, suku, dan warna kulit. Ya gitu. Indonesia itu misalnya dari warna kulit kita gitu ya. Kan waktu itu Ibu pernah menonton ada dalam sidang MPR DPR, waktu itu live, ada orang dari Papua yang mengatakan, tolong jangan bedakan kami, warna kulit kami memang berbeda, secara fisik kita berbeda, karena memang ada perbedaan ras, tapi sama, kami adalah bagian dari kita semua, dari bangsa Indonesia. Jadi tidak dibedakan warna kulitnya, ini mau kulitnya hitam, ini mau kulitnya kuning langsat, ini tidak, jangan dibedakan. Ini mah dari bahasanya beda, dari sukunya beda, tidak. Tapi para pemuda itu sudah berikrar, walaupun kita berbeda-beda, tapi kita punya tujuan yang sama, yaitu untuk mencapai Indonesia merdeka, untuk bisa mencapai persatuan dan kesatuan. Ya, itu. Ya, next kita lanjutkan kembali.
Oke, wah. Sumpah Pemuda membangkitkan kesatuan rakyat Indonesia, khususnya para pemuda dan pelajar. Wah, ini nih ada gambar-gambar nih para pemuda-pemuda yang sedang rapat ya. Ini sedang menyatukan visi dan misi, sedang ingin menyelesaikan masalah bersama. Nanti suatu saat nanti kalian akan seperti mereka, ya, akan menjadi mahasiswa, terus akan berjuang lah, ya, berjuang untuk bangsa Indonesia. Nah, para pemuda itu sadar, pemuda kan pertemuan sebelumnya sudah diajarkan sama ibunya bahwa pemuda, kenapa sih pemuda, kenapa tidak golongan ya orang-orang yang sudah tua? Karena pemuda itu punya semangat. Ya, dari segi fisiknya kuat, dari semangatnya, pemikirannya, ya, ingin suatu perubahan. Nah, itu pemuda itu harus seperti itu. Apalagi kalian itu pemudi Indonesia yang, wah, alhamdulillah ya, sedang belajar agama juga. Jadi akan mengerti bahwa persatuan, saling menghargai, saling menghormati itu sangat bagus. Itu ya, menyatukan ini. Jadi dengan adanya Sumpah Pemuda membangkitkan persatuan dan kesatuan ya. Oke, next ya. Nah, perjuangan para pemuda untuk menyatukan visi misi menuju Indonesia merdeka telah menunjukkan mereka adalah satu. Waduh, lihat yang dibentangkan apa ini? Bendera merah putih ya. Semuanya walaupun dari berbagai daerah tetap Sumpah Pemuda ya, tanah air yang satu, bertumpah darah satu, tanah air Indonesia ya, berbangsa satu, bangsa Indonesia, walaupun kita banyak suku bangsanya itu, terus menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia ya, satu, visinya satu, yaitu untuk Indonesia merdeka. Selanjutnya ya, ini visi yang satu yang sudah ditugaskan oleh ibu juga ya, Sumpah Pemuda. Mengaku bertumpah darah satu tanah air Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia mengaku Kami putra Indonesia kami putra dan putri Indonesia berbangsa satu, bangsa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung tinggi bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Jadi ikrarnya udah kita tuh satu, ya. Dari semangat Sumpah Pemuda. Nah, bagaimana caranya untuk mengamalkan Sumpah Pemuda dalam kehidupan sehari-hari? Misalnya dengan gotong royong. Ya, gotong royong. Pernah kan kalian membersihkan binaul ummah? Kamu dari daerah mana? Daerah mana? Tidak. Tapi sama-sama kita bergotong royong, misalnya kebersihan di lingkungan ya. Atau misalnya kalau orang yang tinggal di Jakarta biasanya itu daerahnya berasal dari suku bangsa yang berbeda-beda, tetangganya misalnya ada yang dari suku Batak, ada dari suku Padang ya, misalnya dari suku Jawa, dari suku Sunda. Tapi ketika misalnya kebersihan lingkungan sama-sama bergotong royong ya, tidak ini mah suku bangsa enggak, tapi kita bersama ya, patriotisme ya, musyawarah dengan cinta tanah air, kekeluargaan, persatuan, kerukunan ya, rukun, kerjasama, cinta damai, dan bertanggung jawab. Itu merupakan semangat atau komitmen Sumpah Pemuda bagi Indonesia yang bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari kita ya. Barangkali itu pembelajaran untuk hari ini. Pekan depan kita akan ulangan ya. Jadi kelas 8 semuanya akan ulangan mengenai Sumpah Pemuda. Selanjutnya Ibu akan melanjutkan ke bab 6 ya. Baik, terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Semoga kalian semuanya diberikan kesehatan oleh Allah, dimudahkan segala urusannya. Puasa Ramadannya semangat untuk ibadah-ibadah lainnya di bulan Ramadan.
Mudah-mudahan Allah meridhoi semua ya, semua agenda-agenda kita. Baik, terima kasih Ibu ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.